Kasih gue beberapa menit, dan lo bakal bisa nyambung ngobrol sama siapapun, tanpa belibet, dan tanpa kehabisan topik, sampai lo bisa ngobrol berjam-jam dengan siapapun itu. Jadi setelah selesai nonton video kali ini, lo bakal bisa nyambung ngobrol sama siapapun. Dan kalau lo terapin 3 hal ini aja, kalau sampai lo gagal, lo balik aja ke video ini, lo komen di bawah, lo bilang, "Bang, tips lo gagal." Karena gue sepenuhnya percaya, kalau lo nerapin 3 hal ini, lo bakal bisa ngobrol nyambung dengan siapapun. Oke, jadi kenalin dulu, pasti lo bingung, kayak ada siapa nih muncul di YouTube gue, ngajarin gue tentang komunikasi gitu kan. Jadi kenalin dulu, nama gue adalah Jason Stanley, dan gue udah punya pengalaman lebih dari 5 tahun di dunia science communication, ilmu komunikasi science, di mana kita mempelajari cara bisa berkomunikasi dan apa sih efek psikologi atau apa proses otak yang terjadi ketika manusia itu berkomunikasi. Jadi kita melihat secara mendalam tentang proses komunikasi itu sendiri. Nah, sebelumnya pasti lo bingung juga nih, kayak bang, oke, gue bakal belajar 3 hal yang bakal bisa bikin gue nyambung ngobrol sama siapapun. Nah, bang, 3 hal ini apa aja? Kita bakal mulai dengan topik obrolan kita yang pertama, yaitu adalah membaca yang banyak dan juga belajar dengan efektif. Oke, ini gini, ketika lo ngobrol sama orang lain, siapapun itu, ya misalnya lo ketemu di kafe, di sekolah, atau di mana, di tempat kerja gitu kan. Pada dasarnya, kalau kita lihat komponen dari esensinya manusia nih, kita ngeliat sebuah manusia, seorang manusia. Manusia itu kan terdiri dari 2 hal. Ya. Ada badan, ada juga pikiran. Oke, deal ya, ada badan, ada pikiran. Yang sekarang lagi ada nih depan lo, gue, itu adalah badan gue. Jadi, gue bisa naruh barang, gue bisa megang-megang barang gitu kan, dan gue juga bisa ibaratnya nyentuh-nyentuh barang di ruang fisik gitu kan. Bisa gue punya pulpen ini, bisa gue pegang. Ini adalah fisik gue. Tapi selain fisik, gue juga punya yang namanya gue sebut dengan pikiran. Pikiran gue itu yang mengontrol fisik gue. Setuju gak? Kenapa? Karena pas gue ngomong kayak gini ke lo, pastinya mulut gue tuh nggak gerak seitu adanya. Nggak sebagaimana adanya mulut gue itu bergerak. Jadi mulut gue itu bergerak dengan menghasilkan suara dari tenggorokan gue. Itu semua karena tenggorokan gue itu dikontrol oleh suatu hal yang dimana akhirnya gue menyusun suara-suara tertentu untuk menghasilkan kata yang dimana kata ini itu akhirnya diterima oleh lo sebagai seorang pembicara. Sebagai seorang pendengar. Ya, jadi gue pembicaranya, lo pendengarnya. Gue menyampaikan pesan dengan cara berbicara melalui mulut gue yang menghasilkan suara, dan mulut gue dikontrol oleh pikiran gue. Nah, ini yang seru, yang menariknya. Itu adalah, kalau misalkan dari analogi ini kita udah jelas bahwa manusia terdiri dari 2, ada badan, ada juga pikiran, dan pikiran kita itu mengontrol badan kita, salah satu konteks adalah komunikasi gitu kan. Berarti, gimana proses kita berkomunikasi dengan pikiran kita? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Ya. Pada dasarnya, ketika seorang manusia, 2 manusia bertemu, ya, anggap lo sama gue kita ketemuan nih, pada dasarnya, yang terjadi adalah, itu terjadi percakapan antara 2 pikiran. Bukan 2 orang. Jadi ada 2 pikiran, lo sama gue, kita lagi bertukar informasi dan saling berbicara melalui pikiran kita. Oh bang, kok bisa? Gitu kan? Ya gue bakal lebih perjelas lagi. Gini, ya, otak lo itu bisa berkomunikasi dengan beberapa langkah. Satu adalah, pertama, otak lo harus menghasilkan ide abstrak. Apa yang perlu kita bicarakan? Ini muncul nih, sekarang ide abstrak kita berdua adalah komunikasi. Ya. Bang, ide abstrak ini apa? Ide abstrak berarti ide yang belum menjadi ide konkret dan sifatnya masih abstrak. Belum ada gambaran jelasnya. Ya. Yang kedua, setelah kita ada ide abstrak, ya, ide abstrak ini bakal diubah menjadi struktur bicara. Nah, ini yang lebih next step-nya. Jadi contohnya, misalnya kita ngomongin komunikasi. Oke. Komunikasi ada banyak banget, abstrak banget. Let's say misalkan gue pilih topik yang lebih mendetail, yaitu adalah tentang cara menjadi komunikator yang efektif. Ya, misalnya kayak gitu dah ya. Nah, pas gue udah milih topik itu, gue bakal mengubah topik tersebut menjadi struktur bicara. Jadi ini proses pengubahan konsep konkret menjadi konsep yang lebih
konsep yang lebih abstrak, ide abstrak gue, menjadi konsep yang lebih konkret, lebih nyata, dan lebih jelas. Makanya, gue pengen ngomongin tentang komunikator yang efektif, tips-tipsnya. Berarti ada beberapa hal yang harus gue omongin. Nah, ini nanti ada urutan nih, urutan berbicara. Ya. Contohnya, misalnya ada pernyataan utama, pernyataan pendukung, dan rangkuman. Dari ide abstrak menjadi struktur bicara, baru deh jadi yang ketiga, yaitu adalah perantaraan melalui kata-kata. Dan ini yang udah menjadi produk akhir dari komunikasi lo. Ya, jadi dua hal ini bersifat internal, ide abstrak sama struktur bicara, dan ini dua hal ini juga yang menyebabkan belibet pada umumnya. Gue sering bahas ini di 3 Hour Communication, di kursus komunikasi gue. Dan yang ketiga adalah pemilihan kata-kata. Jadi lo memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan struktur bicara lo. Ya, jadi ini lo udah transfer informasi nih melalui kata-kata lo. Jadi kata-kata disusun menjadi kalimat, kalimat disusun menjadi pembicaraan. Oke, nah sekarang gini, dari 3 proses ini, gue bakal jelasin gimana caranya lo bisa berbicara nyambung dengan siapapun dengan 3 proses ini dulu. Ya. 2 hal ini yang harus kita perhatikan. Ya. Ketika lo berbicara dengan seseorang, pada umumnya bakal ada banyak topik yang lo bicarakan dengan orang tersebut. Jadi ide abstraknya luas banget. Bisa komunikasi, bisa tentang bisnis, finance, bisa tentang sport, bisa tentang entertainment, bisa tentang kesehatan, bisa tentang spiritual. Banyak banget, luas banget pokoknya. Ya. Dan setiap orang pasti kan punya topik yang berbeda-beda yang mereka sukain. Kalau gue mungkin lebih suka filsafat. Tapi kalau bagi orang lain, mungkin orang lebih suka sport, atau mungkin lebih suka games. Ya. Nah, tapi yang jadi kendala adalah, dalam filsafat, ada banyak lagi cabangnya. Ada misalkan stoikisme, ada misalkan tentang Immanuel Kant, tentang Uberman, ada mungkin bisa tentang Socrates, bisa tentang aristokrasi, macam-macam banget jadinya. Kalau di games ada juga Mobile Legends, ada juga League of Legends, Point Blank, ada juga misalkan Growtopia, ada juga macam-macam lah, ada banyak jenis games. Sama juga dengan bisnis. Ada bisnis yang, let's say, misalkan edutech, education, property, ada juga F&B. Jadi macam-macam juga. Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Ketika lo ngobrol sama seseorang dan dia ngomongin tentang topik tertentu, let's say misalnya tentang bisnis, di otak lo bakal ada proses 2 ini. Otak lo bakal mencari konsep yang terasosiasi dengan bisnis. Tapi masih abstrak. Bayangin kayak ada sebuah lingkaran, ya, tulisannya tuh bisnis, dan di dalam lingkaran ini adalah hal-hal yang terasosiasi dengan bisnis. Misalkan itu cara pengelolaan keuangan, finansial, atau mungkin cara digital marketingnya. Jadi hal-hal yang terasosiasi dengan bisnis. Nah, semakin banyak hal-hal yang terasosiasi dengan bisnis, maka semakin banyak hal yang bisa lo bicarakan tentang bisnis dengan orang tersebut. Kesimpulan adalah, ketika semakin banyak hal yang bisa lo bicarakan, maka lo bakal bisa connect dengan dia, bisa menanyakan pertanyaan yang relevan dengan yang dia bicarakan, nggak cuma iya atau enggak doang, karena emang lo sebenarnya paham tentang materinya, jadi lo benar-benar bisa pengen menyampaikan pendapat, ataupun bisa meminta pendapat, atau bisa juga yang keempat, lo juga bisa lebih pede, karena lo tahu, kalau lo pengen ngomongin bisnis, ada topik mana aja yang bisa lo laluin sama lo bicara. Misalnya gue ngomongin tentang filsafat, karena gue nggak tahu banyak sih, beberapa hal tentang filsafat. Let's say misalnya gue ngomongin tentang Fyodor Dostoevsky. Fyodor Dostoevsky, dia di filsafat, itu berhubungan dengan misalkan novelnya, Crime and Punishment. Ada juga The Gambler, ada juga misalkan The Idiots. Jadi, ada beberapa hal yang bisa gue laluin. Jadi gue bisa pede ngobrol sama orang yang ngomongin tentang Fyodor Dostoevsky. Karena gue tahu apa aja hal yang bisa gue omongin. Nah, dari sini, Bang, gimana caranya gue bisa mengetahui sebanyak mungkin hal? Yang sering gue bilang dalam video gue sebelum-sebelumnya pun, bahkan dan di 3 Hour Communication, semua murid-murid yang ikut 3 Hour Communication, teman-teman kita, gue pastiin selalu harus baca buku. Oke, Bang, kenapa baca buku dan gimana cara baca buku? 1, kenapa baca buku? Karena semakin banyak yang lo tahu dari buku lo baca, bahkan disimpan oleh otak lo, dan ketika lo ngobrol, hal yang disimpan ini bakal muncul lagi di pikiran lo, sehingga kalau lo baca buku, lo bakal tahu lebih banyak
lebih banyak hal yang bisa lo bicarakan dengan siapapun itu. Oke. Perluas isi pikiran lo. Bang, berapa banyak buku yang harus gue baca? Sebulan minimal 1. Setahun minimal 12. Preferable rekomendasi gue sebulan 2. Satu buku 15 hari. Oke. Lebih konkret lagi, sehari minimal baca 20 lembar halaman. Ya. Nah, sekarang dari sini ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Gue udah tahu gue harus baca buku. Gue udah tahu sehari gue harus baca berapa banyak buku. Yang ketiga, cara ngebaca buku lebih efektif adalah dengan cara lo baca 20 halaman buku setiap hari, ya. Lo baca aja, nggak usah ditulis, nggak usah diapain. Setelah itu, lo tutup bukunya, lo ambil handphone lo, rekam suara lo, jelasin apa aja yang baru lo pelajarin. Menjelaskan adalah cara terbaik untuk belajar. Karena ketika lo menjelaskan, pikiran lo bakal menganggap bahwa informasi tersebut itu penting. Jadi perlu disetor oleh pikiran lo. Nah, ini bakal bikin lo lebih mudah mengingat materinya, lebih mudah mempelajari materinya juga, dan bakal lebih kesetor di pikiran lo. Oke. Bang, baca bukunya apa-apa aja. Oke. Gue ada rekomendasi buku, harusnya gue bakal masukin di video kali ini. Lo bisa cek aja di deskripsi di bawah. Harusnya ada tuh di deskripsi video gue. Itu rekomendasi buku terbaik dari gue pribadi. Nah, yang kedua itu itu yang pertama. Tips yang pertama itu adalah bagian dari membaca lebih banyak dan belajar lebih efektif. Oke. Yang kedua, yang bakal bikin lo bisa ngobrol dengan siapapun, nyambung ngobrol dengan siapapun, adalah memahami the limit knowledge of your opponent. Limit knowledge itu apa, Bang? Limit knowledge itu berarti batasan limitasi dari pengetahuan lawan bicara lo. Oke, ini penting nih, ya. Gue sering banget ngelihat banyak orang yang dia tuh pengetahuannya luas banget. Bagus banget. Tapi yang jadi kendala adalah ada yang gue sebut sebagai, gue nggak tahu ini fenomena apa, tapi kalau lo amatin orang yang baru awal-awal tahu banyak, dia bakal mengasumsikan semua orang itu tahu hal sebanyak yang dia tahu. Yang jadinya adalah ketika dia ngobrol sama seseorang, dia bakal ngomongin hal-hal yang orang nggak tahu atau nggak relevan dengan lawan bicaranya. Nah, ini yang menjadi kesalahan fatal. Ketika lo berbicara dengan siapapun itu, perhatikan dia tuh limitasi pengetahuannya sampai mana. Oh, misalnya tentang bisnis, dia kayaknya nggak paham tentang bisnis sih, Bang. Cut. Dia kayaknya nggak paham tentang entertainment deh, Bang. Cut. Dia nggak paham tentang filsafat deh, Bang. Cut. Oh, dia paham tentang games. Nah, baru deh lo omongin topik yang dia pahamin dan dia sukai. Jadi ada 2 syarat nih, ya. Topik yang dia suka dan dia paham. Ciri-ciri dari topik yang dia suka adalah, 1, dia bakal ngomong lebih banyak. Yang kedua, muka dia bakal kelihatan lebih hype, lebih pengen ngomong. Yang ketiga, suara dia bakal lebih naik. Oke, dia bakal kelihatan lebih interest dari topik. Nah, jangan bicarakan topik yang dia nggak suka. Yang kayak dia cuma jawab udah, oh iya, oh enggak, oh hindarin topik-topik yang bikin dia kayak gitu. Bicarakan topik yang memang dia sukai. Setiap orang pasti punya topik yang mereka sukai. Oke. Itu yang kedua. Tips yang ketiga, yang bakal bisa bikin lo nyambung ngobrol sama siapapun, adalah dengan, kalau misalkan mereka tahu lebih banyak, lo harus menanyakan lebih banyak kepada mereka. Kalau misalkan mereka tahu lebih sedikit, lo harus menanyakan opini mereka jauh lebih banyak juga. Singkat ceritanya, tanya lebih banyak. Nggak peduli dia tahu lebih banyak daripada lo, atau lebih sedikit daripada lo. Oke. Selalu asumsikan bahwa setiap orang yang ketemu sama lo, mereka memiliki pengetahuan yang mungkin lo nggak tahu. Atau mereka bisa mengajari lo 1 atau 2 hal. Oke. Ini bakal bikin lo jauh lebih enak, nyaman, dan lebih efektif ketika lo mendengarkan orang tersebut. Jadi, ketika lo ngobrol, selalu ingetin diri lo aja bahwa gue bisa belajar 1 atau 2 hal lah sama orang ini. Jadi gue harus dengerin dia secara seksama. Ya, gue harus ngelakuin eye contact, ngadep ke dia, mendengarkan dia, ngangguk. Oh, oke, segala macem. Ngajuin pertanyaan lebih lanjut seperti yang gue bilang. Selalu tanyakan kepada lawan bicara lo, opini dia, atau pendapat dia, atau pengalaman dia. Udah, itu dong. Ketika lo menjadi tertarik kepada lawan bicara, dia bakal menjadi tertarik kepada lo juga. Oke. Ini ditulis juga dalam buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, buku terbaik dalam dunia komunikasi. Dale Carnegie menulis bahwa
lo bakal punya lebih banyak teman ketika lo berusaha menjadi tertarik kepada orang daripada berusaha menjadi menarik bagi orang. Oke, menjadi tertarik berarti satu, lo mendengarkan dia, yang kedua, lo pengen paham apa yang dia omongin, yang ketiga, lo lebih banyak bertanya tentang pengalaman, opini, atau pendapat dia tentang topik yang dia sukai. Nah ini cukup 3 hal ini aja, lo bakal bisa nyambung ngobrol sama siapapun. Oke. Nah, Bang, gimana cara gue bisa lebih lancar lagi berkomunikasi? By the way, dari sini, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut tentang cara berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, hanya dalam 30 hari doang, dan bisa menguasai skill-skill komunikasi seperti berretorika, berargumen, cara bikin orang bilang iya ke apapun yang lo minta, komunikasi persuasi, cara menjadi berkarismatik, bikin siapapun termagnet dengan diri lo, dan nyaman ngobrol sama lo sampai nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi, lo bisa cek 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Udah ada 750 lebih teman-teman kita yang merasakan perubahan drastis setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari 3 Hour Communication ke kehidupan mereka. Lo bisa cek di pin komentar di bawah atau cari aja sendiri di Google. Bye-bye.